Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau bersyukur, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga terkasih Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan sukacita sebagai ganti duka cita. Allah pemenang, Allah yang membawa kami ke dalam terobosan lewat terobosan. Terima kasih Bapa, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Memuji Tuhan di tempat ini. Kita maju dalam kuasa Roh Kudus, sebab kemenangan telah diberikan kepada kita. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, dan kita bersorak-sorai. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Penuh rahmat-Nya telah dicurahkan, kuasa mujizat-Nya pun dinyatakan. Mari kibarkan panji-Nya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kami lebih lagi memuji menyembah-Mu di tempat ini. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Penuh rahmat-Nya telah dicurahkan,
Tuhan yang menebus hidup kami. Bahkan Kau mengorbankan nyawamu dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, menebus hidup kami, menyucikan, membebaskan kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik, Tuhan. Sesulit apapun keadaan yang kami hadapi, kami tetap mau bersandar pada-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menolong setiap kami. Bahkan oleh pilur-pilur darah-Mu yang tercurah, kami menjadi sembuh. Semua karena kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Yesus, Yesus, kami sembah Kau. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam kebaktian ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik kepada kita. Tuhan memelihara kita. Eben Haeser, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sampai di sini Tuhan memberkati kita. Eben Haeser. Tuhan maha baik. Makanya kita harus benar-benar tekun kepada Tuhan. Harus rajin berdoa. Tuhan dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 1. Ya. Supaya kamu tekun berdoa. Terus harus berdoa. Ya. Nafas kita orang Kristen seperti doa. Kalau kita berhenti bernafas berarti kita mati. Kalau kita berhenti berdoa berarti kita mati rohani. Makanya kita harus tekun berdoa. Terus berdoa. Hari ini Tuhan bicara kepada kita mengenai kuasa doa dan pengampunan. Ada hubungan antara doa dengan pengampunan. Kalau kita punya musuh, walaupun kita berdoa seperti Elia, doanya luar biasa. Tapi kalau kita ada dosa, Tuhan tidak mau dengar doa kita. Maka kalau kita punya musuh, kita benci orang. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, doa kita tidak akan dijawab. Walaupun kita berdoa seperti Elia, nggak akan dijawab. Sebab apa? Dosa adalah penghalang daripada doa kita. Ya, kepahitan, kebencian adalah penghalang daripada doa kita. Ya, kuasa doa ada di dalam hati dan mulut kita. Tuhan Yesus katakan di dalam Markus 11. Silakan baca bersama. Markus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Markus 11 ayat 23 sampai dengan 26 mengenai doa. Tuhan Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu itu. Jadi ada hubungan antara kebencian dengan doa. Kalau kita benci orang, ada kepahitan, tidak mungkin doa kita dijawab. Walaupun kita berdoa seperti Elia. Ya. Doa itu ada di dalam hati dan mulut kita. Makanya Tuhan katakan dalam ayat 23 tadi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ngomong, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya terjadi, pasti terjadi. Jadi ada hubungan antara ucapan kita dengan hati kita. Jadi hati kita dengan mulut kita itu harus satu channel, ya. Jadi apa yang kita katakan itu harus keluar di hati. Kalau kita katakan, gunung tercabut, tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu tidak bimbang, tapi engkau yakin bahwa apa yang kau katakan terjadi, pasti terjadi. Jadi ada hubungan antara ucapan dengan hati. Seperti dalam surat Roma pasal 10 ayat 8 dan ayat 10, ya. Iman ada di dalam mulut dan di hati kita. Ayat 8 mengatakan, iman ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Roma 10 ayat 8. Lalu ayat 10 mengatakan, dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan tuh. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pengakuan melalui mulut itu perlunya kita mengucapkan firman Tuhan, harus diperkatakan, diucapkan, keluar dari hati kita, pasti terjadi. Ya, saya mohon supaya kita perhatikan ini. Ya, Tuhan katakan, Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, dan kamu percaya bahwa apa yang kamu minta doakan itu kamu sudah dapat, pasti dapat. Jadi harus ada keyakinan dalam hati kita bahwa apa yang saya minta kepada Bapa ini saya sudah dapat, bukan akan dapat, tapi sudah dapat, maka saya pasti dapat. Itu namanya keyakinan iman.
tidak bimbang sedikit pun, ya. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-26, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus bereskan hubungan kita dengan sesama kita. Kalau ada orang yang kita benci, kita kepahitan, kita harus ampuni dulu. Kita bereskan dulu hubungan kita dengan orang itu. Sesudah beres baru kita naikkan doa kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Itu kata Tuhan Yesus. Makanya ada hubungan antara hubungan kita dengan sesama mengenai doa kita. Kalau hubungan kita dengan sesama baik, penuh kasih, maka pasti semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu kasih namanya. Ya. Membenci adalah dosa yang menghalangi doa kita. Membenci adalah dosa yang menghalangi kita. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan doa kamu ialah karena dosamu. Jadi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Dosa kejahatan kita itulah yang membuat doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak mau dengar kita. Jadi dosa dan kejahatan. Maka jemaat Tuhan, saya mohon supaya kalian tuh benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada musuh. Kita mengasihi. Allah itu kasih, maka kita juga harus punya kasih. Kita harus mengasihi. Doakanlah musuh-musuhmu. Tuh, doakan musuhmu, ya. Kita harus doakan musuh kita, bukan dibenci, ya. Bukan. Kita harus mengasihi. Allah itu kasih. Kita harus berjalan dalam kasih. Ya. Sebab kalau kita tidak mengampuni kalau ada dosa kita, walaupun kita dilempingi oleh hamba Tuhan seperti Elia, tidak mungkin Tuhan jawab. Seperti katakan di dalam Yeremia 15 ayat 1. Yeremia 15 ayat 1. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Sekalipun Samuel dan Musa berdiri untuk mendoakan kamu, aku tidak akan berbalik padamu. Tuhan tidak mau dengar doanya Samuel dan Musa, walaupun dua-duanya hamba Tuhan yang hebat. Karena bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Tuhan tidak mau berbalik kepada bangsa Israel. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Jangan kita berdosa kepada Tuhan. Kalau kita berdosa, tidak mungkin doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak mungkin. Kita harus benar-benar berkenan kepada Tuhan. Sebab doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kita harus sadar dan bertobat sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, minta kita sadar bertobat dulu. Sadar bertobat. Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan tuh. Jadi sebelum kita berdoa pada Tuhan, ingat, saya ada hubungan yang tidak baik dengan sesama, ya. Ada hubungan baik dengan tidak baik dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kakak adik. Tidak ada hubungan yang tidak baik dengan sesama saya. Kita harus minta ampun dulu, kita harus bertobat dulu. Tuhan bilang kalau kamu mengaku dosa pasti diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Dosa kita diampuni, bahkan disucikan, asal kita mau mengaku dosa kita. Tuhan itu maha baik, maha kasih. Tuhan tidak akan menyimpan dosa kita. Tidak, asal kita mengaku, dia akan ampuni. Dia mengasihi kita. Tuhan maha baik. Jemaat Tuhan, kalau kita berdoa jangan ragu-ragu, ya, jangan bimbang, jangan kurang percaya. Kalau kita kurang percaya, doa kita tidak mungkin dijawab. Kalau kita berdoa, kita harus yakin doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu, tidak boleh kurang percaya. Harus percaya 100%.
Ya, seperti dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang jangan berharap akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang jangan harap doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kita berdoa itu harus yakin doa saya sudah dijawab. Jadi jangan, wah doa saya dijawab, enggak dijawab. Enggak boleh. Saya yakin doa saya pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, Dia perhatikan kita. Dia mau supaya kita tahu bahwa Dia mau menolong kita semuanya. Bahkan sebelum kita minta, Dia sudah tahu. Maka dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat 10. Walaupun mata kamu belum lihat, telinga kamu belum mendengar, belum muncul hatimu, tapi roh kamu sudah yakin bahwa Roh Kudus sudah melakukan semua itu. Ayat 10 mengatakan, ya, walaupun mata kita belum melihat, telinga kita belum dengar, belum muncul hati, tapi Roh Kudus sudah menyediakan. Berarti sudah ada, sudah selesai, sudah beres. Saya tidak bimbang, saya tidak khawatir. Saya yakin saya sudah dapat karena Roh Kudus yang menyediakan bagi saya. Itulah perlunya jemaat Tuhan kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus akan menolong kita berdoa. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Ya. Roh membantu kita kelemahan kita, karena kita tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka Bapa yang mengetahui maksud Roh Kudus, Roh Kudus untuk berdoa untuk orang kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita berdoa dalam kelemahan kita. Itulah perlunya kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, tidak mungkin kita berdoa bimbang. Kita yakin Roh Kudus menolong saya berdoa, berarti doa saya sudah dijawab. Walaupun mata saya belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul hati saya, tapi Roh Kudus sudah menjawab doa saya, sudah selesai semuanya. Tuhan Yesus yang maha baik, kita percaya bahwa Dia menyertai kita selalu. Dia menuntun kita harus penuh Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Kalau kamu penuh Roh Kudus, doamu pasti dijawab. Tidak usah kamu bimbang lagi, pasti dijawab. Kenapa? Roh Kudus menolong kamu berdoa. Roh Kudus menolong kamu berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jemaat Tuhan, saya mohon kepada kalian, rajinlah ibadah setiap hari Minggu melalui YouTube, dan setiap hari Senin, ya, dan hari Kamis melalui Zoom. Rajin ikut ibadah supaya kalian terus menerus diurapi Roh Kudus. Kalian selalu penuh Roh Kudus, maka doa kalian pasti dijawab oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kita berdoa. Semua doa kita pasti dijawab, pasti. Itu karena Roh Kudus sudah katakan, Roh Kudus sudah sediakan semuanya itu. Di dalam tadi yang kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Roh Kudus yang sudah melakukan semuanya itu. Walaupun mata kita belum melihat, telinga kita belum mendengar, belum muncul dalam hati kita, tapi Roh Kudus yang sudah sediakan itu bagi kita semuanya. 1 Korintus 2 9 dan 10. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya tekankan kepada kalian, perhatikan baik-baik ini. Hubungan kita dengan Tuhan harus beres pada akhir zaman ini. Supaya banyak masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita tekun berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, memelihara kita. Sebab yang menjadi penghalang antara Tuhan dan kita adalah dosa dan kejahatan kita. Tapi kalau kita berkenan pada Tuhan, apa yang kita minta doakan pasti kita yakin dijawab oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada satu yang bisa melawan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Percaya saja kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyi bersama. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja,
iman saja, iman saja, semua pasti jadi. Iman saja, iman saja, iman saja, semua pasti jadi. Iman saja, percaya saja. Apa yang kamu minta kepada Tuhan, kamu yakin dan percaya. Apa yang kamu minta, kamu sudah dapat, pasti dapat. Percaya saya, iman saja. Tuhan menyertai kita, jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa karena firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami benar-benar tekun berdoa Tuhan, dan harus mengampuni sesama kami, supaya kami berdoa dan berkenan kepadamu, agar doa kami dijawab oleh Tuhan. Tolong kami, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu yang kami dengar dalam lubuk hati kami semua. Sempurnakan firman dalam lubuk hati kami, Roh Kudus, dan ingatkan kami semua firman-Mu ini, supaya kami ingat firman-Mu, supaya kami berkenan padamu. Kami tidak melakukan dosa, sehingga doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan bimbang. Kami percaya apa yang kami minta doakan, kami sudah dapat, kami pasti dapat. Terima kasih Bapa. Kami rindu sekali untuk menerima urapan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami iman oleh kuasa Roh Kudus untuk berdoa, dan kami yakin doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolong kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan mengenai perjamuan kudus. Di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 58. Perhatikan baik-baik apa kata Tuhan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus, Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita wajib ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tubuh Yesus adalah makanan benar-benar, darah Yesus adalah minuman benar-benar. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, pasti kita beroleh hidup yang kekal. Bapa dengan Yesus akan bersama dengan kita di surga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dulu. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang Kau sudah sediakan bagi kami semuanya. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua roti dan anggur ini. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Mohon Tuhan, sucikan, kuduskan, dan urapi Tuhan semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas, menjadi maha kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus yang kami akan makan dan minum. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, angkatlah, cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kananmu.
Inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik oleh dosa karena kejahatan kita. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, sehingga tubuh kita yang lemah akan menjadi kuat, tubuh kita yang sakit-sakit akan menjadi sehat sembuh. Dan pada saat Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan pengangkatan, maka tubuh kita akan diubah, dapat tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Kita pun akan diangkat bertemu Tuhan di awan. Tuhan Yesus akan bawa kita masuk pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Angkatlah daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkat daging Tuhan di tangan kananmu. Inilah daging Tuhan Yesus Kristus, daging anak domba Allah. Haleluya. Mari kita makan daging Tuhan Yesus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah kita adalah nyawa kita. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Adalah covenant sehidup semati dengan Yesus Kristus. Kita harus minum darah Yesus supaya darah kita dengan darah Yesus menjadi satu. Kuasa darah Yesus akan membasuh segala dosa kejahatan kita, lebih putih salju, lebih putih bulu domba. Kuasa darah Yesus Kristus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu kita. Dan kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk ke surga. Kuasa darah Yesus melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Dan kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk ke surga bersama dengan Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum darah Yesus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Angkat tanganmu ke atas. Setelah kita menerima urapan Roh Kudus, sesudah kita menerima tubuh dan darah Yesus dan perjamuan kudus, kita mau menerima urapan Roh Kudus yang terbesar itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 13, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus kepada Bapa. Harus minta, ucapkan. Iman ada di mulut kita, keluar dari hati kita. Kita minta, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami Tuhan, kami yang sudah makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami semua angkat tangan kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun, memenuhi, membaptis, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Roh Kudus, ubah kami semua menjadi manusia lain berhasil dalam hidup kami. Roh Kudus, berikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus, berikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu, supaya semua masalah kami yang Kau selesaikan dan kami beroleh damai sejahtera daripada-Mu. Roh Kudus, tolong kami haus menerima urapan-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami minta padamu saat ini, curahkan Roh Kudus turun bagaikan tiupan angin yang kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Indah pamalaba kata kontara mama, urapa malabina tum amalabina ho. Eloi rapa malaminto, inai santana manama. Hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Irama, elabana pamalabika antara nama-nama. Rompana menutum imalabitum a. Elaba malatum emparkusa. Haleluya, hosana, hosana. Hosana, hosana. Haleluya, haleluya nama. Inai santana manama. Eramana pom emparkusa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik, sungguh baik kepada kami semuanya. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami.
Sesudah kami menerima urapan Roh Kudus, kami mohon berkati kami. Tetap angkat tangan kita semuanya. Berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menyucikan, menguduskan kita, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Elohim. Tuhan berkati jemaat.